Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi rangkuman dari bab 1 sampai bab 3. Apa pengertian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Inti masalah ekonomi pertama adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan bisa terjadi karena minimnya kuantitas benda atau jasa yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia. Di sisi lain, manusia memiliki keterbatasan kemampuan baik dalam mencari dan mengelola sumber daya tersebut. Tidak hanya itu, persaingan untuk bisa mendapatkan sumber daya juga akan meningkat sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peminatnya. Inti masalah ekonomi kedua adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Meningkatnya kebutuhan juga bisa terjadi karena faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan dan status sosial seseorang. Bisa dibilang kebutuhan tersebut terbentuk bukan karena kebutuhan murni, melainkan hasrat atau keinginan untuk mendapat status dari lingkungan orang dan sekitarnya. Menentukan pilihan yang tepat dalam ekonomi adalah menentukan pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Manfaat skala prioritas. Menyusun skala prioritas sangat membantu kita dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pengelolaan keuangan dengan bijak dapat membiasakan Anda untuk hidup teratur, hemat, dan melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan dengan lebih baik. 1. Kebutuhan menurut intensitas. A. Kebutuhan primer. B. Kebutuhan sekunder. C. Kebutuhan tersier. A. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang mempertahankan kelangsungan hidup manusia. B. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. C. Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertentu untuk orang yang berpenghasilan tinggi, contoh perhiasan atau mobil. 2. Kebutuhan menurut waktu. A. Kebutuhan sekarang. B. Kebutuhan akan datang. C. Kebutuhan tidak terduga. D. Kebutuhan sepanjang waktu. A. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, saat kamu sakit harus membutuhkan obat, atau ketika temanmu dahaga harus segera dikasih obat. B. Kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang, contohnya tanaman. C. Kebutuhan tidak terduga harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalkan ada tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. D. Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya, contoh mudahnya belajar. 3. Kebutuhan menurut sifat. A. Kebutuhan jasmani. B. Kebutuhan rohani. A. B. Kebutuhan rohani. D.
tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. 4. Kebutuhan menurut subjek. A. Kebutuhan individu. B. Kebutuhan sosial. Kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi, misalnya orang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. B. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah yang bisa manfaat untuk kelompok atau orang banyak. Manfaat gaya peluang. Gaya peluang adalah gaya yang dikorbankan karena memilih tindakan. Berikut contoh peluang gaya peluang. Seorang karyawan dapat pergi ke kantornya dengan dua cara. Cara pertama, naik bis umum dengan biaya 15.000, dan cara kedua, naik taksi dengan biaya 50.000. Berapa gaya peluang yang tidak ia putuskan naik taksi? Prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Pembagian ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi moneter. 2. Ilmu ekonomi politik. 3. Ilmu ekonomi industri. 4. Ilmu ekonomi internasional. 1. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. 2. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. 3. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus membahas tentang interaksi berbagai perusahaan dan dalam industri. 4. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antara negara. 5. Ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang interaksi antara wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. 6. Ilmu ekonomi SDA adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. 7. Ilmu ekonomi SDM adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang kontrol produksi tenaga kerja, yakni mencakup sumber daya manusia. 8. Ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dan tidak banyak. Pengertian ekonomi syariah. Menurut salah satu pakar ekonomi, ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner atau tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan baik terhadap ilmu pendukungnya. Prinsip ekonomi syariah berbeda dengan prinsip ekonomi sederhana. Ekonomi syariah pun memiliki prinsip tersendiri yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. B. Melarang segala bentuk riba. C. Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi terkait 1. Masalah produksi. 2. Masalah distribusi. 3. Masalah produksi.
Permasalahan pokok modern. 1. Apa dan berapa yang diproduksi? Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang diproduksi. 2. Bagaimana memproduksikannya? Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. 3. Untuk siapa diproduksi? Sistem A. Sistem ekonomi tradisional. B. Sistem perekonomian Indonesia. 1. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asal kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 1. Kegiatan produksi. 2. Kegiatan distribusi. 3. Kegiatan konsumsi. Cukup di sini presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.